Pernah nggak sih ngerasa pusing banget sama urusan administrasi data pegawai? Nah, gimana kalau ada cara yang jauh lebih cerdas dan efisien? Yuk kita bedah bareng solusinya, namanya aplikasi Simak. Coba deh kita jujur-jujuran sebentar. Berapa banyak sih waktu kita yang kebuang sia-sia cuma buat ngurusin tumpukan kertas, nyari-nyari data yang entah di mana, terus update info pegawai satu-satu. Manual. Itu waktu yang seharusnya bisa kita pakai buat hal lain yang lebih penting kan? Dan disinilah masalah utamanya. Kayak lingkaran setan yang gak ada putusnya loh. Isi formuler, ada salah. Koreksi lagi, pas di-input salah lagi. Ini tuh bukan cuma capek dan buang-buang waktu, tapi juga bahaya. Salah data sedikit aja akibatnya bisa panjang. Dan jujur aja, ini masalah yang dialami banyak banget institusi. Nah, setelah kita ngomongin masalahnya yang bikin pusing, sekarang kita lihat solusinya. Ini bukan sekedar perbaikan kecil, tapi sebuah cara pandang yang benar-benar baru, sistem digital terpusat. Kenalin, namanya Simak. Intinya simple banget. Sistem ini ngasih kekuatan ke pegawai buat proaktif ngurus datanya sendiri. Tapi tenang aja, semuanya tetap di bawah pengawasan penuh admin. Nah, ini dia jawaban langsung dari semua kerepotan yang tadi kita bahas. Coba lihat deh alur kerjanya ini. Ini bukan cuma gambar diagram biasa loh, anggap aja ini master plan-nya. Rencana matang yang dirancang biar setiap data itu selalu akurat dan terverifikasi dari A sampai Z. Jadi nggak ada lagi tuh ceritanya data simpang siur atau ketinggalan zaman. Oke, yuk kita bedah prosesnya satu persatu biar kebayang. Gini cara kerjanya. 1, pegawai yang butuh ubah data tinggal ajukan aja. 2, pengajuan itu langsung lari ke admin. 3, admin cek bener nggak nih datanya. 4, admin kasih keputusan, setuju atau tolak. Dan ini bagian paling kerennya, langkah kelima, begitu disetujui, boom, data pegawai langsung update otomatis di seluruh sistem. Efisien banget kan? Nah, terus siapa aja nih yang terlibat di dalam sistem ini? Sebenarnya cuma ada 2 peran utama yang kerja barengan, admin dan pegawai. Pembagian tugasnya ini jelas dan strategis banget. Di satu sisi ada admin, anggap aja dia ini penjaga gawangnya. Dia yang bikin akun baru, mantau semua data dan ngasih persetujuan akhir. Nah, di sisi lain ada pegawai. Mereka jadi lebih berdaya karena bisa proaktif ngurus profilnya sendiri, sambil bisa ngelacak juga proses perubahannya udah sampai mana. Oke, teorinya udah cukup ya. Sekarang, gimana kalau kita lihat langsung cara kerjanya di dunia nyata? Biar lebih kebayang. Oke, kita mulai dari sudut pandang pegawai dulu ya. Lupakan deh bayangan meja yang penuh formulir kertas berantakan. Ini dia dashboard pribadi mereka. Semua info penting, mulai dari biodata sampai detail pekerjaan, semuanya ada di sini. Rapi, gampang diakses, cuma dalam satu layar. Contoh kasus nih ya, misalnya ada pegawai yang baru pindah rumah. Biasanya kan ribet tuh, harus isi formulir kertas, terus antar ke HRD. Nah, dengan Simak, mereka tinggal buka aplikasi, isi form perubahan alamat kayak gini. Gampang banget, jelas kelihatan mana data lama, mana data baru, jadi resiko salah ketik juga minim banget. Dan, caspleng. Begitu si pegawai klik tombol ajukan, kita langsung pindah ke sisi admin. Notifikasinya itu langsung muncul di daftar kerjaan admin. Nggak ada lagi drama email kelewat atau kertas yang numpuk di meja nunggu diurusin. Semuanya serba real time. Nah, disinilah proses kontrol kualitasnya terjadi. Admin bakal cek data baru yang diajukan. Kalau udah benar, valid, tinggal klik approve. Gampang, tapi kalau ada yang kurang pas, admin bisa menolaknya. Dan yang penting, sambil ngasih alasan yang jelas kenapa ditolak. Sistem feedback kayak gini penting banget buat jaga data biar tetap akurat. Dan siklusnya selesai di sini. Si pegawai bisa langsung lihat status pengajuannya di bagian riwayat. Masih draft kah? Ditolak kah? Atau udah disetujui? Semuanya transparan dan tercatat. Jadi nggak perlu lagi tuh nanya-nanya. Update data saya kemarin gimana ya statusnya? Oke, setelah lihat cara kerjanya yang semulus itu, pertanyaannya sekarang, apa sih untungnya buat perusahaan atau institusi? Manfaatnya tuh banyak banget. Pertama, udah pasti efisiensi. Kerja manual berjam-jam sekarang bisa kelar dalam hitungan menit. Kedua, datanya jadi jauh lebih akurat. Kan ada filternya dari admin. Ketiga, ini penting. Pegawai jadi merasa lebih punya andil dan tanggung jawab atas data mereka sendiri. Dan terakhir, semuanya jadi transparan. Ada jejak digitalnya, jadi jelas siapa melakukan apa dan kapan. Nah, kutipan ini menarik banget. Ini nunjukin perubahan cara pikir. Jadi, kalau pengajuan data ditolak, itu bukan akhir dari segalanya.
Justru itu awal dari kolaborasi. Tujuannya satu, biar data yang masuk itu pada akhirnya 100% benar. Pegawai tinggal perbaiki, terus ajukan lagi. Simple. Semua yang kita lihat tadi, ini sebenarnya gambaran masa depan. Beginilah seharusnya manajemen data pegawai di era modern. Pertanyaan terakhir, dan ini buat Anda. Apakah institusi Anda sudah siap buat naik level ke efisiensi digital kayak gini? Karena jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi akan menentukan masa depan manajemen data di tempat Anda.